Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai proses bisnis dan pengambilan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu dan sesuai dengan organisasi. Selanjutnya, proses bisnis terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama ada transaksi. Transaksi merupakan perjanjian antara dua entitas untuk melakukan pertukaran barang atau jasa atau kejadian lain, seperti aktivitas penjualan barang kepada pelanggan yang dapat diukur dari segi ekonomi oleh organisasi. Yang kedua ada pemrosesan transaksi. Proses yang dimulai dengan menangkap data transaksi dan diakhiri dengan output yang penuh informasi seperti laporan keuangan atau laporan manajerial. Yang ketiga ada pertukaran memberi pendapat, merupakan transaksi yang membutuhkan waktu dan dapat terjadi berulang kali. Contohnya, menyerahkan uang tunai untuk mendapatkan persediaan dari pemasok dan kemudian memberikan karyawan cek gaji sebagai ganti tenaga kerja mereka. Selanjutnya, ada 5 siklus proses bisnis. Yang pertama, siklus pendapatan. Aktivitas yang terkait dengan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan uang tunai. Yang kedua, siklus pengeluaran. Perusahaan membeli barang atau persediaan untuk dijual kembali dalam bentuk bahan baku sebagai pertukaran uang. Yang ketiga, siklus produksi, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Yang keempat, siklus sumber daya manusia, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diperhatikan. Yang kelima, siklus pembiayaan, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor atau meminjam uang, kemudian investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayarkan atas pinjaman tersebut. Untuk selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa depan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahap pengambilan keputusan. Nah, tahap pengambilan keputusan yaitu pengakuan dan perumusan masalah atau peluang, yang mana memicu pengambil keputusan dalam menyadari dan merumuskan masalah atau peluang. Yang selanjutnya, pencarian tindakan alternatif dan pengkuantifikasian konsekuensi setiap tindakan alternatif, yang mana memisahkan alternatif tindakan yang satu dari alternatif tindakan yang lain, menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Yang selanjutnya yaitu pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan, yang mana membantu menganalisa dan menilai berbagai alternatif tindakan yang akan dipilih. Nah, yang terakhir, implementasi dan penindaklanjutan, yang mana harapannya ada umpan balik untuk memantau keputusan dan tindakan koreksi penyimpangan.